Ya, terkait dengan mental tadi, kesadaran sudah kaya, saya merasa kaya. Tadi kan saya sampaikan, mental kaya, tidak punya uang itu hanya sementara. Oke, gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya, meskipun bukunya lebih murah, tapi nanti efeknya kurang baik ya Mas Bimo Iya, karena membeli betul. Gitu. barang itu. Nah, oke teman-teman semuanya yang masih punya pertanyaan nanti mungkin bisa di-drop dulu karena kita akan bahas nih kenapa orang itu kadang orang kaya nih Mas Bimo bangkrut tapi kayaknya bangkitnya cepet. Tapi kadang orang miskin punya duit misalnya dibeli pemerintah karena kena jalan tol 100 juta, cepet banget hangusnya. Nah, ini kita akan bahas. Betul. Nah, kita sering lihat orang itu jatuh bangun, tapi bangunnya ini cepat sekali. Ini apa Mas Bimo kalau menurut energi, vibrasi, atau frekuensi? Ya, terkait dengan mental tadi, kesadaran sudah kaya, saya merasa kaya. Tadi kan saya sampaikan, mental kaya, tidak punya uang itu hanya sementara. Makanya saya ingat banget tuh, di salah satu podcastnya Timothy Ronald ya. Saya mau diambil kekayaan saya, semuanya diambil gitu. Walaupun saya hidup di jalan, saya bisa kembali lagi ke titik sekarang. Karena ini soal mental, soal vibrasi, soal rasa. Dan dia tahu untuk jadi kaya itu berarti apa? Harus investasi di ilmu, pengembangan diri, atau di skill bisnis dan sebagainya. Nah, kalau mental miskin kan kebalikan. Jadi nggak mau ikut kelas, nggak mau beli ilmu baru, eman uangnya mending buat makan. Ini kan mental miskin. Kalau mental kaya nggak, gitu loh. Ilmu itu sangat berharga. Buku itu sangat berharga. Dulu waktu saya zaman masih belum kaya, saya masih jadi karyawan, setiap gajian saya ke Gramedia, teman-teman. Gitu. Karena dulu beli online kan belum populer lah ya. Kalau sekarang di marketplace sudah banyak gitu loh. Dulu kayak gitu. Habis gajian saya nongkrongnya di Gramedia. Nanti ada buku apa. Nah, salah satunya kan waktu itu kan buku Sadar Kaya, terus buku Pemulihan Jiwa. Nah, investasi di bidang ilmu ini, sumber informasi ini yang membuat orang jadi tahu, oh gitu ya. Terus ketika ikut kelas online yang misalkan digital marketing, kan jadi tahu, oh ada cara online yang bisa dari rumah yang menghasilkan uang. Nah, kalau orang mental miskin, itu kadang gini, ada orang promosi atau sedang bercerita tentang ilmu itu ya. Habis itu kelasnya bayar ya gitu. Nah, ini kan mental nih. Kelasnya bayar ya loh. Nah, mbok pikir dia ngoceh ngidupin anaknya tuh pakai daun gitu. Kalau orang mental miskin, itu pertanyaannya kelihatan gitu loh. Atau misalkan lagi ngobrol kayak gini, ujung-ujungnya jualan kelas. Nah, ini mental. Betul, mental miskin. Kalau mental kaya, segera nanya, ada kelasnya enggak gitu loh. Ada private-nya enggak? Ada ilmu yang lebih dalam enggak? Karena apa? Dia tahu, ini pasti ada sesuatu hal yang bisa berdampak membuat dia jadi lebih kaya lagi gitu ya. Jadi dalam menanggapi informasi pun ada perbedaan. Makanya salah satu cara melihat juga mental seseorang itu tidak selalu harus dari postingannya. Coba kamu sesekali ngelihat komentarnya. Komentar orang di media sosial itu kadang bisa dipetakan. Ini mental kaya atau mental miskin. Oh, jadi orang yang sering komentar, ih udah kaya masa tetap jualan kelas. Nah, itu masih mental miskin ya. Betul, kayak gitu. Nah, hubungannya tadi yang miskin kok dapat uang banyak, lalu kemudian cepat habis. Karena energinya itu masih di level kekurangan. Dia ada kecemasan, ada ketakutan. Nanti kalau cepat habis gimana ya? Nanti kalau nggak bisa muterin uang ini gimana ya? Nanti kalau kecemasan, kekhawatiran, energi kekurangan ini yang akan mewujud menjadi peristiwa kekurangan. Sehingga walaupun misal habis dapat uang sekian M dari ganti jalan tol gitu ya, ya paling hanya nunggu berapa minggu atau berapa bulan, ya jadi kembali ke miskin lagi. Karena apa? Mentalnya, energinya masih berada di frekuensi kekurangan. Nah, kalau orang kaya, nggak punya uang, tapi energinya ini kan vibrasinya ini kan kelimpahan. Nah, semesta akan ngerespon nih, ini orang berkelimpahan. Maka dia akan disupport dengan peristiwa-peristiwa, entah ketemu orang, ketemu peluang,
yang membuat dia untuk kembali berkelimpahan lagi gitu. Oke, jadi orang yang bermental kaya itu meskipun uangnya sudah habis atau bangkrut, tapi mental kaya tetap utuh Tetap ya ada, Mas tetap Ewa? utuh gitu. Maka teman-teman misalkan ada yang biasanya saya ketemu banyak orang itu kan yang beberapa yang ketemu saya itu pasca COVID, beberapa itu kan bangkrut. Kalau mentalnya jatuh ke mental miskin, maka tidak bangkit-bangkit. Tapi kalau mentalnya masih mental kaya, dia akan melihat gitu ya, peluang. Bahkan beberapa orang yang bermental kaya, COVID malah jadi semakin kaya. Karena dia lihat peluang, di balik masalah ada peluang apa. Gitu. Jadi mental ini benar-benar menentukan ke depan mau jadi apa, dimulai dari mental saat ini. Gitu. Oke, jadi mental itu sama dengan kalau kita ngomongnya pondasi utama ya Mas ya? Ya, pondasi. Ya kayak helikopter misalkan kita punya helikopter untuk mendarat, kita harus punya landasannya. Untuk mendarat, karena kalau enggak didaratin di genteng kan nggak bisa terbang semuanya nanti gentengnya. Oke, nah ini kita akan beralih ke pertanyaan teman-teman di TikTok. Dari Kak Musa, Mas kalau kita sudah bermental kaya tapi pasangan selalu mental miskin kayak overthinking tentang rezeki, gimana Mas? Yang penting Anda dulu beres, lalu dari Anda beres kan nanti ada hasil. Nah dari Anda hasil tergantung nanti timingnya apakah pas. Kalau memang pasangan Anda tuh jatahnya Anda yang nyelamatin atau membentuk perubahan mental, pasti akan ada timing yang tepat. Tapi kalau enggak, ya teman-teman perlu berpikir atau yang penting saya membaik dulu deh, sambil saya berserah supaya ada timing yang oke. Tiba-tiba misalkan dia nonton YouTube, kan enggak tahu siapa yang menggerakkan dia nonton YouTube dan dapat YouTube misalkan channel tentang mental kaya, mental miskin yang menyelamatkan dia. Gitu loh ya. Kadang orang itu kan pengennya ketika belajar pengembangan diri fokusnya pengen ngubah orang lain. Betul. Sehingga diri sendiri yang masih banyak kekurangannya jarang disadari gitu. Nah kalau diri sendiri dengan bermental kaya membaik, rezeki makin berlimpah, dikit-dikit kita bisa ngasih nilai. Tahu nggak kenapa sekarang rezeki makin lancar? Karena aku sekarang sering bersyukur, aku sekarang berbagi, aku menjaga mental kaya. Nah kemarin tuh aku habis belajar, habis ketemu ini ternyata ngeluh tuh mental miskin loh, ternyata khawatir uang habis tuh mental miskin. Nah, kalau kita bisa ngurangin itu, bisa ngilangin itu, kita bisa jadi uangnya akan lebih banyak lagi loh. Nah, itu butuh timing teman-teman. Jadi jangan memaksakan diri untuk langsung menasihati. Gitu. Kalau memang jatah Anda, oke. Kalau bukan jatah Anda menasihati, serahkan pada mekanisme semesta biar dia membaik dengan sendirinya. Karena kadang energi itu bergerak tidak kelihatan. Kadang bergeraknya juga tidak masuk akal. Tahu-tahu kok pasangan membaik. Tahu-tahu kok dia lihat sendiri video tentang pengembangan diri. Kalau saya dulu, salah satu waktu saya belajar sama Mas Arif Firha, kan dia punya audio tuh banyak banget tentang vibrasi ya. Itu saya dengarkan. Gitu. Saya dengarkan di rumah, saya ada handphone yang udah rusak tapi bisa masuk MMC dan untuk muter ini audio. Saya putar tuh. Saya putar pas mau tidur, mau makan, semuanya saya putar. Nah, kan tidak sengaja dia dengar berulang-ulang. Akhirnya istri saya itu akhirnya gini, kok bener juga ya di suara itu? Kok bener juga? Akhirnya dia apa? Masak tuh sambil dengerin tuh. Sehingga kita mindsetnya kebenaran semua gitu loh. Jadi bener semua. Nah kadang itu bisa pakai pihak ketiga, walaupun itu hanya sebatas audio. Itu bisa juga untuk mengubah orang lain gitu. Oke gitu. Nah, ada satu lagi dari Kak Yeni Chandra, Mas Bimo kalau beli tas branded palsu gimana, mental kaya atau mental miskin? Ya mental miskin. Karena biasanya beli branded palsu tujuannya kan gengsi biasanya. Iya betul. Gengsi ini mental miskin teman-teman gitu. Kalau orang kaya tuh nggak harus branded gitu, nggak harus, tapi dia mengutamakan kualitas. Itu misal branded pun, ya berarti yang benar-benar ori, asli gitu loh. Baju saya mana yang branded? Paling hanya celana kan. Baju ini biasa, tapi kelihatan oke. Ini malah nyablon sendiri kan. Bukan kebangkitan spiritual gitu kan. Kayak gitu. Jadi nggak harus selalu dari ke bawah itu secara brand kelihatan. Nah kelihatan kaya, ini kan gengsi nih. Nah gengsi ini bagian dari mental miskin gitu. Oke, nah mungkin ini juga sedikit out of topic dari pembicaraan kita. Ada dari Kak Abizar. Kita menjalankan bisnis secara baik, tapi kenapa teman bisnis ada yang menikam dari belakang? Padahal orang itu sudah kita bantu tapi malah nikam. Oh, nikamnya pakai apa nih? Pakai peso, pakai apa? Saran saya sih jangan mendramatisir kehidupan, jangan sering-sering nonton drama Korea.
supaya kita memaknai hidup tuh simple gitu ya. Artinya kalau orang lain melukai, menipu, mengecewakan dan sebagainya, berarti di dalam diri Anda yang tidak beres. Gitu loh. Karena semesta, realita itu hanya cermin dari diri. Kalau ada orang yang menipu Anda, berarti dalam diri ada rasa kekurangan yang mancar. Misalkan ada orang yang marah-marah pada Anda, berarti di dalam diri Anda ada rasa kemarahan yang belum dirilis. Gitu. Intinya, rasa kekurangan akan membentuk peristiwa kekurangan. Bisa kekurangan cinta, kekurangan materi bisa jadi karena ditipu, bisa jadi karena ya tadi ya teman yang dibantu malah mengecewakan gitu. Tapi saya rasa istilah ini dari belakang gitu, nanti kalau kena PL di TikTok bisa ya. Itu nggak perlu didramatisir gitu ya, nggak perlu dilebaikan sehingga rasanya seolah-olah tuh menyakitkan banget gitu loh. Tapi langsung evaluasi, kenapa saya menarik orang yang seperti ini? Ada apa di dalam diri saya sehingga saya menciptakan peristiwa ini? Karena apapun yang di luar diri Anda adalah yang menariknya gitu. Oke, gitu ya dari Kak siapa? Abizar. Nah, ada dari Kak EYD, Mas, ketika kita dapat peluang bisnis lalu tidak segera kita ambil, itu karena rasa apatis, penyebabnya apa ya? Ya, rasa apatis menunda terkait dengan materi, menunda mengambil sebuah peluang yang sebenarnya oke, atau menunda mengerjakan sesuatu yang produktif, itu bagian dari mental miskin. Nah, apatis itu biasanya karena traumatik di masa lalu. Bisa jadi traumatik di masa lalu, bisa jadi traumatik melihat kegagalan orang. Atau bisa juga karena pola edukasi yang ditakut-takuti. Udah kerja aja, yang hasilnya pasti gitu ya. Udah PNS saja yang pasti dapat pensiun misal gitu. Dan dibarengi dengan embel-embel yang negatif. Bisnis itu penuh risiko. Lihat tuh orang bangkrut berapa miliar gitu kan gara-gara bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini bisa membuat seseorang jadi apatis. Aduh, janganlah nanti dululah, nanti kalau bangkrut kayak dia gimana? Kalau traumatik sendiri nanti kalau bangkrut kayak masa lalu gimana? Gitu loh. Kalau ketakutan dari program didikan ini nanti kalau kayak yang dibilang orang tua zaman dulu gimana? Ini menjadi mewujud menjadi rasa apatis gitu, nunda-nunda. Oke. Jadi ketakutan tentang uang misalnya nanti kalau kita kaya, terus anak-anak kita banyak, warisan kita nanti dipecah-pecah jadi musuhan, Jadi itu termasuk ya, termasuk mental miskin gitu. Oke, nah Mas Bimo, kenapa ya orang yang punya mental kaya itu pasti percaya dan mempercayakan kepada Tuhan? Jadi selalu berprasangka bahwasanya kalau aku bersyukur pasti nikmatku akan ditambah. Kenapa orang-orang yang punya mental kaya selalu punya prinsip itu? Ya, karena salah satu mental kaya itu adalah optimisme. Kalau mental miskin itu kan pesimis. Mental kaya itu optimis. Dia optimis karena apa? Dia melibatkan sang sumber rezeki itu sendiri gitu loh. Contoh nih, lagi terpuruk gitu ya, lagi bangkrut gitu. Bersama Tuhan aku pasti cepat bangkit kok gitu loh. Aku punya Allah yang maha besar, yang maha kaya. Kalau aku melibatkannya di setiap karyaku, aku pasti kembali kaya kok. Optimis. Gitu loh, apalagi optimis, yang optimisnya itu melibatkan ke sang sumber rezeki itu sendiri. Ya kayak kemarin misalkan kita pernah bahas gitu ya. Kalau kita mau kerja, ini ada bos, ada kerja. Kalau pengen gajinya naik, pengen dapat bonus, kan harus mengutamakan bosnya kan. Betul. Gitu loh. Karena gajinya kan salah satunya kan lewat keputusan bosnya ini. Nah, kita dengan sang sumber rezeki, kalau kita sudah tahu sumber rezeki dari sang sumber, maka utamakanlah dia dulu dengan berprasangka baik, dengan bertakwa gitu. Makanya barang siapa bertakwa kan dikasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu loh. Nah, orang bermental kaya, dia optimis plus melibatkannya. Kalau bermental miskin, pesimis. Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau nggak balik modal gimana? Ini kan pesimis. Kayak gitu. Oke. Nah, cara merubah prasangka negatif menjadi positif terhadap rezeki ini, selain dari bersyukur, mungkin bisa apa aja, Mas Bimo? Kan biasanya nanti bersyukur. Nah, orang-orang kan kadang rasanya sudah bersyukur, tapi ini kenapa ya rezekinya nggak ditambah gitu? Ya, kadang bersyukurnya nggak mendalam, gitu ya, hanya lewat mulut. Atau bersyukurnya porsinya hanya tipis. Jadi mungkin bersyukurnya cuma 5 menit, tapi 23 jam lebih. 55 menitnya mengeluh, misal begitu. Jadi rasa-rasa yang dominan, itulah yang dikembalikan kepada semesta sesuai dengan rasa yang dari dalam.
Jadi kalau bersyukurnya hanya 1 jam misal gitu ya, tapi sepanjang harinya dipenuhi rasa kekurangan, yang terdeteksi juga rasa kekurangan. Akhirnya ini mengalahkan energi syukur yang hanya segelintir tadi. Jadi harus diperhatikan nih, yang dominan apa sepanjang hari gitu. Oke, gitu. Jadi rasa yang dipancarkan juga berpengaruh sekali ya Mas Bimo Betul. ya. Sumbatan energi itu ada beberapa hal terkait dengan mode survive, terkait dengan luka masa lalu, terkait dengan rasa-rasa vibrasi force. Ini membuat medan elektromagnetik itu tidak enak.